something will be done. I'll put my eyes out. Give you a shit. I don't want it. I know these days we remain all alone, staying in the same place. Cover album adalah bagian depan dari kemasan produk rekaman suara komersial. Sebutan ini bisa berarti kertas yang dicetak untuk menyampul kemasan album yang berisi piringan hitam, kaset pita atau album berisi compact disc. Album cover juga bisa berarti kantung yang berfungsi sebagai pelindung dari sebuah piringan hitam. Namun saat ini album atau single pada unduhan digital dan layanan streaming, dan berikut adalah beberapa cover album band paling ikonik. The Velvet Underground and Nico. Gambar pisang yang menjadi sampul album ini merupakan hasil karya seniman ternama bernama Andy Warhol yang pada saat itu menjadi manajer The Velvet Underground. Bisa jadi ini adalah gambar pisang yang paling populer sepanjang masa dan sudah menjadi bagian dari kultur pop. Bahkan mungkin mereka yang tidak suka mendengarkan musik setidaknya pernah melihat gambar pisang ini. Pink Floyd Dark Side of the Moon. Storm Thorgerson bersama dengan timnya yang bernama Hipgnosis telah menciptakan karya yang dianggap sebagai salah satu desain paling ikonik dan berkesan untuk sebuah album. Disperse cahaya melewati prisma untuk desian ini secara khusus digambar ilustrasinya oleh George Hardy yang juga anggota dari Hipgnosis, dan desain ini kemudian menjadi signature band Pink Floyd. Joy Division Unknown Pleasures. Desain Unknown Pleasures didesain oleh Peter Saville yang saat itu baru berusia 22 tahun dan baru saja lulus kuliah. Desainnya sangat sederhana, gambar ini adalah diagram dari serangkaian gelombang berwarna putih yang ditumpuk dengan latar belakang berwarna hitam dengan posisi di tengah. Ini seolah-olah berada dalam kotak yang statis. Citra gelombang tersebut merupakan visualisasi data yang menunjukkan periode frekuensi radio. Bad Brains. Desain cover album debut band Bad Brains adalah artwork yang paling sering di-rip off oleh banyak band, terutama mereka yang ada di skena hardcore punk. Sampul album yang dibuat oleh Donnell Gibson dan Jay Jones ini menampilkan sambaran petir yang menghantam gedung ibu kota negara di Washington DC dalam skena warna khas Rastafarian. Minor Threat Out of Step. Awalnya Minor Threat menginginkan sampul Out of Step dibuat oleh Brian Schroeder, tetapi kemudian mereka memutuskan untuk mengambil arah berbeda dan meminta bantuan seorang teman mereka yang juga siswa sekolah seni yang bernama Science Connolly. Desain ini menjadi simbol tepat untuk pemberontakan kaum muda yang melawan arus dari apa yang sedang terjadi pada saat itu. Sonic Youth Go. Dikerjakan oleh seorang seniman bernama Raymond Pettibon, desain sampul album ini digambar menggunakan tangan yang didasarkan pada foto surat kabar Maureen Hindley dan David Smith yaitu saksi kunci dalam persidangan pembunuhan Moores tahun 1966. Dibandingkan dengan karya Pettibon sebelumnya yang menampilkan grafis berisi kekerasan, desain ini relatif lebih sopan karena bentuk kekerasan di sini dihadirkan hanya secara tekstual. Smashing Pumpkins Melancholy and the Infinity Sadness. Pencipta desain tersebut adalah John Craig, yaitu seorang ilustrator dari Pittsburgh. John Craig juga seorang seniman kolase yang telah menghabiskan sebagian besar karirnya untuk melakukan komisi editorial untuk majalah. Untuk gambar sampulnya dipilih sosok seorang gadis yang terpaut di rakit surgawi, dan menampilkan nuansa vintage yang sederhana namun mengesankan dan juga selaras dengan tema keseluruhan albumnya. Converge Gendu. Sampul album Gendu dikerjakan oleh vokalis Jacob Bannon menggunakan potongan kolase dan tumpukan ratusan gambar yang difotokopi dan dicat ulang sebelum akhirnya mendapatkan image yang sesuai dengan tema lirik di album ini. 20 tahun kemudian, misteri siapa sosok Gendu yang sesungguhnya akhirnya terkuak.
Dia adalah model asal Perancis bernama Audrey Marnay. Tame Impala Currents. Robert Beatty adalah seniman yang membuat desain artwork Currents, yaitu album Tame Impala yang dirilis pada tahun 2015. Atas saran Kevin Parker dari Tame Impala, Beatty mendasarkan sampul album ini pada fenomena yang dikenal sebagai vortex shading. Beatty dan Parker mampu menggugah kita dengan memanipulasi elemen yang relatif sederhana menjadi sebuah desain sampul album yang memikat. Dan itulah beberapa cover album ikonik yang menjadi identitas sebuah band.